Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Eko Saputro, NIM 18034112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai voltage controlled oscillator atau yang sering kita sebut dengan VCO. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari VCO. VCO adalah sebuah osilator yang dapat menghasilkan frekuensi sinyal keluaran dalam rentang yang besar atau hertz sampai ratusan gigahertz, yang mana hal ini akan tergantung pada tegangan input DC yang diberikan, yang mana tegangan yang digunakan adalah tegangan DC. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada kontrol frekuensi dalam VCO. Bentuk VCO umumnya itu dia banyak digunakan. Jenisnya bisa berupa osilator RC atau multivibrator atau LC atau osilator kristal. Namun, jika jenis osilator RC, frekuensi osilasi sinyal keluarannya akan berbanding terbalik dengan kapasitansi sebagai F sama dengan 1 dibagi dengan 2 pi RC. Untuk pada osilator LC, maka frekuensi keluarannya adalah F sama dengan 1 per 2 pi akar LC. Kemudian dapat dilihat bahwa ketika tegangan input atau tegangan kontrol meningkat, maka kapasitansi akan berkurang. Nah, oleh karena itu, tegangan kontrol dan frekuensi osilasi ia akan berbanding lurus, yang mana artinya apabila salah satu bertambah, maka yang lain akan juga bertambah. Ketika tegangan kontrol berkurang dari tegangan nominal, maka frekuensi juga akan berkurang. Dan ketika tegangan kontrol nominal meningkat, maka frekuensinya juga akan meningkat. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu adapun jenis dari VCO. VCO ini dapat dikategorikan berdasarkan bentuk dari gelombang keluaran, yaitu yang pertama ada osilator harmonik. Bentuk gelombang keluaran yang dihasilkan oleh osilator harmonik adalah gelombang sinus, dan ini juga sering disebut dengan osilator terkontrol tegangan linear. Contohnya saja pada osilator LC dan kristal. Frekuensi keluaran yang dihasilkan juga akan berubah. Keunggulannya adalah stabilitas frekuensi dengan catu daya, kebisingan dan suhu, akurasi dalam kendala frekuensi. Tetapi dia juga memiliki kelemahan. Kelemahannya itu osilator jenis ini tidak dapat diimplementasikan dengan mudah pada IC monolitik. Nah, selanjutnya ada yang namanya osilator relaksasi. Bentuk gelombang keluaran yang dihasilkan adalah berupa gigi gergaji. Jenis ini dapat memberikan rentang frekuensi yang besar dengan menggunakan jumlah komponen yang dikurangi, terutama pada IC monolitik. Osilator relaksasi dapat memiliki topologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu VCO cincin berbasis penundaan. Tahap penuatan dipasang bersama dalam bentuk cincin. Yang kedua yaitu VCO kapasitor yang di-RD, dan kemudian VCO gabungan emitor. Nah, selanjutnya adapun prinsip kerja dari VCO. Untuk yang pertama yaitu bentuk gelombang keluarannya adalah dia berupa gelombang persegi. Kemudian pada sirkuit OP-AMP pertama akan berfungsi sebagai integrator. Oleh karena itu, setengah dari tegangan kendali yang diberikan sebagai input diberikan ke terminal positif OP-AMP1. Selanjutnya, OP-AMP2 akan beroperasi sebagai pemicu Smith. Input OP-AMP ini adalah sebagai gelombang segitiga yang merupakan output dari OP-AMP1 tadi. Jika tegangan inputnya lebih tinggi dari level ambang batas, maka output dari OP-AMP2 adalah sebagai VCC, dan sebaliknya, jika tegangan input kurang dari level ambang, maka output dari OP-AMP2 akan menjadi 0. Oleh karena itu, bentuk keluaran dari OP-AMP2 adalah gelombang persegi. Nah, bisa kita lihat contoh dari VCO adalah IC LM566 atau IC566, yang mana rangkaiannya merupakan rangkaian terintegrasi 8 pin yang dapat menghasilkan keluaran ganda, gelombang persegi, dan juga gelombang segitiga. Nah, adapun aplikasi dari VCO dapat kita lihat sebagai berikut.
aplikasi dari VCO dapat berupa yang pertama, generator fungsi, yang kedua, loop terkunci fase, yang ketiga, penghasil nada, yang keempat, penguncian pergeseran frekuensi, dan yang kelima, sebagai modulasi frekuensi. Nah, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Mungkin akan saya akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.